Allah wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarril umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayol ikhwah, melanjutkan pembahasan kita masih di tauhid uluhiyah, syarat-syarat syahadat la ilaha illallah. Dari ketujuh syarat yang dirumuskan oleh para ulama, kita sudah sampaikan pertama bil ilmi, mengetahui dengan ilmu. Yang kedua dengan ilmu yakin. Nah, sekarang kita lanjutkan kepada syarat yang ketiga, qabul. Qabul itu bahasa Arab, artinya menerima. Ya, kita di halaman 66. Apa yang dimaksud? Yang dimaksud adalah menerima kandungan dan konsekuensi dari syahadat, yaitu menyembah Allah semata dan meninggalkan ibadah kepada selainnya. Menyembah Allah semata dan meninggalkan peribadatan kepada selainnya, selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang mengucapkan la ilaha illallah akan tetapi tidak menerima dan mentaati konsekuensinya, maka dia termasuk apa yang dikatakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam As-Saffat surah yang ke-37 ayat 35 dan 36. Ini persis bagaimana tanggapan orang-orang Quraisy ketika diajak untuk menerima konsekuensi daripada la ilaha illallah. Diabadikan oleh Allah dalam As-Saffat surah yang ke-37 ini. Apa kata Allah? Innahum, sesungguhnya mereka yang dimaksud adalah orang-orang musyrik, orang-orang kafir Quraisy yang ditemui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innahum, sesungguhnya mereka, kanu idza qila lahum la ilaha illallah, adalah mereka
apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, tidak ada yang disembah dengan hak, tidak ada Tuhan yang benar selain pada Allah, bagaimana mereka? Yastakbirun, mereka menyombongkan diri. Artinya mereka tidak menerima konsekuensinya itu. Sebab begitu mereka menerima konsekuensi dari la ilaha illallah, mau tidak mau, rela ataupun terpaksa, mereka harus meninggalkan sembahan-sembahan mereka. Mereka meninggalkan Lata, Uzza, Hubal, Manat. Nah, itu yang berat bagi mereka. Maka mereka yastakbirun, mereka menyombongkan diri. Malah lebih dari itu, yaqulun, mereka ngoceh lagi. Apa katanya? Ha inna latariku alihatina li syairin majnun. Apakah kami harus meninggalkan sembahan-sembahan kami, Tuhan-Tuhan kami, karena penyair gila ini? Nah, karena beratnya mereka meninggalkan sembahan mereka, maka mereka menutupi dengan apa? Melemparkan tuduhan-tudingan yang keji kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah dikatakan penyair, Rasulullah dikatakan gila. Ente gila, Mat. Itulah bahasa kitanya. Sedangkan banyak Tuhan kita nggak selesai dunia ini. Adalah Ta'uzza, Hubal, Manat. Apalagi Tuhanmu atuk, nggak kelihatan lagi. Ah, yang benar. Menurut logika mereka nggak masuk. Maka mereka tidak menerima ya daripada konsekuensi la ilaha illallah ini. Barangkali apa yang kita temui sekarang serupa tapi tak sama, sama tapi tak serupa. Intinya sama, bentuknya berbeda. Nah, coba saudara-saudara kita yang masih asyik di kuburan bermunajat, meminta, baca Quran, coba katakan kepada mereka, berdoa mbok kepada Allah, jangan kepada orang mati. Baca Quran mbok di masjid, di rumah masing-masing. Ngapain di sini? Digigit nyamuk, nyamuk banyak di kuburan ini. Apakah mereka nerima? Enggak. Malah mereka akan menuding, nah Wahabi dari mana lagi ini? Ya, Salafi sesat ini. Ini sudah sejak lama kita seperti ini. Ya. Nah, jadi kalau teman-teman pernah ditolak, dakwahnya nggak diterima, malah dicaci maki habis-habisan, jangan berkecil hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak pertama begitu, dakwahnya ditolak, dakwahnya tidak diterima oleh orang kampungnya sendiri. Orang mana yang banyak menerima? Orang Madinah. Ya, orang Madinah yang banyak menerima itu. Orang Makkah hanya segelintir sebelum hijrah. Ya, masih periode Makkiyah. Nah, jadi kalau kita masih belum bisa meninggalkan tradisi nenek moyang, kebiasaan-kebiasaan lama kita, setelah diajak ke jalan yang benar, disampaikan qala Allah, Al-Quran, disampaikan qala Rasul, hadis Nabi yang sahih, tapi kita masih bertangguh. Malah kita berbalik mengatakan yang mengajak itu kita katakan gila. Ya, yang mengajak itu kita katakan sesat. Maka tidak ada bedanya kita dengan orang Arab jahiliyah.
Ini seperti halnya penyembah kuburan dewasa ini. Mereka mengikrarkan la ilaha illallah, tetapi tidak mau meninggalkan penyembahan terhadap kuburan. Dengan demikian, berarti mereka belum menerima makna dan konsekuensi daripada la ilaha illallah. Makanya, qabul merupakan salah satu syarat daripada sahnya syahadat la ilaha illallah. Kalau kita tidak menerima konsekuensinya, maka syahadat kita tidak sah. Percuma kita bersyahadat kalau kita tidak menerima konsekuensi daripada la ilaha illallah tersebut. Dalil yang kedua, ini tidak ada dalam kitab. Hadis sahih dari Abu Musa al-Ash'ari. Hadis sahih dari Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa ini ya namanya adalah Abdullah bin Qais ya al-Ash'ari. Jadi Abu Musa itu kunyahnya, bukan namanya ya. Abu Musa itu kunyahnya. Namanya siapa? Adalah Abdullah bin Qais al-Ash'ari. Ini kakek dari Abu Hasan al-Ash'ari yang membawa Asy'ariyah, yang sudah keluar daripada Asy'ariyah itu. Beliau adalah seorang sahabat yang terkenal. Beliau mempunyai suara yang sangat bagus ya untuk membaca Al-Quran. Nah, ini kita suka sampaikan plus minusnya sahabat. Kalau Abu Hurairah sangat antusias dengan ilmu. Kalau Abu Musa al-Ash'ari suaranya sangat merdu. Sampai-sampai Nabi mengatakan, laqad utita mizmaran min mazamiri ali Daud. Abu Musa, Anda telah dikurniai seruling seperti serulingnya keluarga Daud. Nabi Daud itu sangat merdu suaranya, terkenal. Maka karena suara Abu Musa ini juga merdu, maka Rasulullah mengibaratkan suara Abu Musa al-Ash'ari seperti suaranya Nabi Daud alaihi salam. Itu kelebihan beliau. Nah, hadis ini dari Abu Musa al-Ash'ari dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih mereka. Hadis ini cukup panjang, kita terjemahkan saja. Kata Nabi SAW, sesungguhnya perumpamaan petunjuk dan ilmu yang disampaikan melalui pengutusanku adalah seperti banyaknya air hujan yang turun ke tanah, yang turun ke bumi. Jadi hidayah, ilmu, petunjuk adalah ibarat air hujan yang turun ke bumi. Di antaranya ada tanah yang subur yang dengan mudah menyerap air itu dan menumbuhkan rerumputan dan tanaman yang banyak. Ya. Perumpamaan hidayah dan ilmu
yang dibawa Rasul adalah ibarat air hujan yang turun ke bumi. Maka tanah yang menerima air hujan itu bermacam-macam. Antara lain ada tanah yang subur. Kalau tanah yang subur menerima air hujan itu, maka apa yang terjadi? Malam turun hujan, besoknya mulai tumbuh-tumbuhan, mulai berkecambah, mulai besar. Ada yang berbuah, ada yang tidak berbuah. Yang berbuah, buahnya bisa dipetik, bisa dimakan. Yang tidak berbuah bisa menjadi sayuran. Artinya bermanfaat. Apa artinya? Begitu Rasul menyampaikan hidayah, menyampaikan ilmu, lalu diserap oleh orang seperti tanah yang subur, sekarang dia menerima hidayah. Sekarang dia menerima ilmu. Besok nampak perubahan. Nampak perubahan yang signifikan pada dirinya. Yang tadinya musyrik, sekarang sudah bertauhid. Yang tadinya bid'ah, sekarang sudah nyunnah. Bahkan sudah mulai memperkenalkan kepada orang lain. Ini buahnya. Ini loh mas, tadi malam saya ngaji. Katanya begini. Ini Qur'annya, ini hadisnya. Ternyata yang kita lakukan selama ini keliru. Hanya benar. Mana tuh? Wah, lalu temannya tadi juga tertarik, juga bisa berubah. Nah, ini yang dikatakan buah. Ya, buah daripada tanaman yang tumbuh daripada tanah yang subur tadi. Ini model tanah yang pertama. Model tanah yang kedua, ya, ada juga tanah yang tandus, ya, yang menahan air itu, sehingga Allah memberikan manfaat kepada manusia, yakni mereka dapat meminum darinya, mengambilnya untuk memberi minuman ternak mereka, dan mempergunakannya untuk menyiram tanaman. Misal yang kedua, tanah yang tandus. Seperti apa tanah yang tandus? Seperti mungkin bekas bangunan, ada keramik seperti ini, ya, bekas bangunan yang udah nggak kepakai, udah roboh, keramiknya masih ada. Turun air hujan, air itu tergenang-genang, nggak nyerap, tergenang-genang aja. Nah, tergenang-genang itu diambil orang, bisa untuk minum, bisa minum ternaknya, bisa menyerap sayurannya. Apa artinya? Ada juga orang yang menerima wahyu ini tidak bermanfaat untuk dirinya, tapi ada manfaat untuk orang lain. Tadi malam ngaji nggak? Ngaji. Apa kajian? Nih, catatan saya nih. Orang nyata dari catatannya. Orang ngambil faedah, orang ngambil manfaat. Dia sendiri, dia tidur. Dia tidak menerima. Ya, pada dia hadir, menerima wahyu, menerima ilmu dari Rasulullah, disampaikan kepada orang lain ngambil manfaat, tapi dia sendiri tidak mengambil manfaat. Nah, kalau sekarang kita umpamakan banyak masjid-masjid seperti itu, panitia kajian seperti itu,
diadakan kajian, diundang ustaz. Ketika kajian, panitia bukan mendengarkan kajian, tapi sibuk dengan yang lain. Sehingga yang mendapat manfaat siapa? Ya, jamaah yang hadir mendengarkan kajian. Yang panitianya nggak dapatkan apa-apa. Begitu juga yang semangat ikut kajian ke sana kemari, ke sana kemari, ke sana kemari, tapi tidak ada yang rutinitas. Ustaz A gini 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 gini, Ustaz B gini 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 gini, Ustaz C gini gini gini. Tapi selama itu dia ngaji, tidak satu kitab pun yang tamat, tidak satu kitab pun yang selesai, yang khatam. Berarti manfaat yang didapatnya tidak maksimal. Tidak maksimal. Karena kajian itu nggak ada yang tuntas. Nggak ada yang selesai. Ini baru mulai, udah berhenti. Ini baru mulai, udah berhenti. Ini baru mulai, udah berhenti. Inilah orang yang kedua. Karena tidak menerima apa yang dibawa oleh Rasulullah berupa hidayah, berupa ilmu. Yang paling parah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ada juga tanah yang keras, yang tidak dapat menahan air dan tidak pula dapat menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ya, demikian itulah perumpamaan orang yang memahami agama Allah, dia mengambil manfaat dari apa yang dengannya Allah mengutusku, yakni dia belajar dan mengajarkan. Ini contoh yang pertama. Demikian itu pula perumpamaan orang yang tidak mau menerima hal itu sama sekali dan tidak pula menerima petunjuk Allah yang dengannya aku diutus, seperti tanah yang tidak dapat menahan air. Setelah musim kemarau, kita lihat tanah itu pecah-pecah, belah-belah. Begitu hujan turun, langsung amblas. Amblas. Setelah itu nggak ada bekas sama sekali. Besok nggak tumbuh tumbuh-tumbuhan. Hujan turun, nggak ada bekasnya. Ya. Nah, ini adalah orang yang dikatakan oleh ayat tadi, orang yang menyombongkan diri, menolak mentah-mentah apa yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin bekas-bekasnya bisa kita lihat kepada orang lain, tapi kepada dirinya tidak ada sama sekali. Bekasnya kepada orang lain, orang menerima hidayah sebagai momentum, sebagai kenangan, dibuatlah nama masjidnya Al-Hidayah. Ya, Al-Hidayah bukan hanya di sini, ya bukan berarti kita nyindir ini, tidak. Al-Hidayah bukan hanya di sini, di tempat lain juga Al-Hidayah. Tapi ternyata jamaahnya tidak mendapatkan hidayah. Ini yang kita sedihkan. Masjidnya Al-Hidayah seharusnya jamaahnya mendapatkan Al-Hidayah. Hidayah tauhid, mengesahkan Allah, hidayah sunnah, ya, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dalil yang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ketiga ini ada juga tanah yang pecah, tidak bisa menahan air. Nah, kalau kita ibaratkan kepada gelas, yang pertama tadi ibarat gelas terbuka seperti ini, diisi air penuh, bermanfaat, bisa diminum.
Yang kedua, gelasnya tertungkup, ya, bukan tertelentang, tapi tertelungkup. Betapapun air yang dituang nggak bakal masuk, ya, nggak bakal masuk. Begitupun gelas yang miring gitu, begitupun gelas yang pecah, ya, itu tidak akan menampung. Gelas mana yang dipakai? Gelas yang tertelentang dan terbuka. Apa yang dimaksud gelas tertutup? Haji yuk, kemana? Harapan Mulia 3. Siapa gurunya? Oh, Habib itu ya? Wah, tak mau gua. Ya, sudah menutup diri. Kalau Wahabi udah enggak. Kalau lain dari Wahabi mau. Itu namanya menutup diri. Menutup, satu drum pun dituangkan air nggak bakal masuk, nggak bakal masuk. Tapi kalau membuka diri, setetes, 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 lama-lama bisa penuh. Nah, ini bedanya orang yang membuka diri dan orang yang menutup diri. Kita tinggalkan dalil. Ya, dalilnya cukup, satu Quran, satu hadis. Ya, begitu pentingnya qabul, menerima konsekuensi dari la ilaha illallah, syahadat la ilaha illallah. Kalau begitu, apa saja yang kita terima, nah, sekarang kita pindah kepada konsekuensi. Dari la ilaha illallah. Kita kan qabul tadi. Menerima konsekuensi. Apa saja konsekuensinya? Satu. La du'aan illa iyyah. Satu. Tidak ada doa dan pengharapan kecuali hanya kepada Allah. Dalilnya buka Yunus surah 10. Ya, sebelum Yunus, Al-Mu'min dulu. Quran surah 40 Al-Mu'min ayat 60 atau Ghafir, ya. Ini satu surah dua nama. Surah yang ke-40 ini dua namanya. Ada yang satu mushaf Al-Mu'min namanya, di mushaf yang lain namanya Ghafir. Jangan bingung. Sama dengan surah 9 ada namanya At-Taubah, ada namanya Al-Bara'ah. Surah 17 ada namanya Al-Isra, ada namanya Bani Israel. Nah, jadi jangan nanti bingung. Jadi surah ke-40 Al-Mu'min atau Al-Ghafir ayat 60. Nah, baru di bawahnya Yunus surah 10 ayat 106, bisa nanti ditambahkan 107. Kita ke Al-Mu'min dulu atau Ghafir surah 40 ayat 60. Ud'uni, nah itu ringkasnya ya. Ud'uni, kita lihat dulu yang lengkapnya. Ya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya. Wa qala rabbukum
Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan memperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk ke neraka jahanam dalam keadaan hina-hina. Ya. Ringkas, tegas, lugas. Ud'uni astajib lakum. Wa qala rabbukum, Tuhanmu sudah berkata. Apa katanya? Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, akan kuijabah doamu. Jadi kalau beribadah hanya kepada Allah, berdoa juga hanya kepada Allah. Lalu kalau ada orang yang tidak berdoa kepada Allah, berarti itu namanya orang yang sombong. Maka neraka jahanamlah yang disediakan untuk mereka. Ini juga seiring sejalan dengan hadis Abdullah ibnu Abbas, hadis sahih Ibnu Abbas riwayat At-Tirmidzi. Apa kata Nabi? Ya gulam, ya waktu itu Ibnu Abbas masih kecil, dibonceng di motor, waktu itu belum ada motor, di onta. Jadi Rasulullah bawa onta, di belakangnya Abdullah ibnu Abbas, sepupunya. Waktu itu masih kecil, masih ingat. Lalu setelah dewasa diceritakan, dulu saya pernah dibonceng oleh Rasulullah, kata Ibnu Abbas. Lalu Rasulullah pesan, ya gulam, wahai anak kecil, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, Allah ada di depanmu. Jaga Allah, jaga akidah, tauhidkan Allah, Allah akan menjaga kita. Jaga Allah, jaga syariat Allah, batas-batas Allah, patok-patok Allah, maka Allah akan menyelamatkan kita. Jelasnya bagaimana? Idza sta'anta, idza sa'alta fas'alillah. Kalau minta kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta tolong kepada Allah. Artinya tidak boleh minta kepada selain Allah. Tidak boleh minta tolong kepada selain Allah. Larangan itu ada di Yunus surah yang ke-10 ayat 106. Sudah ketemu? Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin. Silakan. Dan janganlah engkau menyembah sesuatu yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi bencana kepadamu selain Allah, sebab jika engkau lakukan yang demikian, maka sesungguhnya engkau termasuk orang-orang zalim. Ya. Jangan minta, jangan berharap, jangan berdoa kepada selain Allah. Kenapa? Selain Allah itu ma la yanfa'uka wa la yadurruka. Tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat. Para ulama di kalangan mufassirin mengatakan
ma la yanfa'uka, tidak bisa memberikan manfaat. Kalaupun kau minta kepadanya, mereka nggak ngasih, nggak bakal ngasih. Lalu kalau nggak minta kepadanya, mereka juga tidak akan marah, tidak akan menghukum. Tuh Nabi Ibrahim sudah buktikan itu. Di kampak itu berhala-berhala itu nggak melawan dia, membela dirinya aja dia nggak bisa. Bagaimana mungkin dia akan menghukum orang menyembahnya? Nah, ini yang dimaksud wala yadurruka, tidak bisa memberikan mudarat kepada. Makanya fa in fa'alta fa innaka idzam minadh zalimin, kalau itu masih kau lakukan, kau termasuk orang yang zalim, artinya orang yang musyrik. Nah, begitu juga lah minta-minta di batu kuburan keramat, ya, kuburan Mbah Priuk, kuburan Luar Batang, kuburan Wali Songo, minta-minta di situ, ya. Kuburan itu tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat. Kalau itu dilakukan, kita termasuk orang yang zalim, orang yang musyrik. Jadi minta-minta di depan batu-batu berhala sama dengan minta-minta di depan batu kuburan. Maka para ulama mengatakan hukumnya syirkun akbar, syirik besar. Kita ke kuburan bukan minta doa, kita ke kuburan memberikan doa. Ya, ini beda tipis ini, jangan salah. Kita ziarah kubur untuk apa? Memberikan doa, mendoakan orang yang mati, bukan minta doa kepada orang mati. Mendoakan orang mati bukan hanya boleh, tapi disuruh. Ya, tapi minta doa kepada orang mati dilarang, karena itu bisa jatuh kepada syirkun akbar, syirik besar. Ayat 107 coba diterjemah. Dan jika Allah menimpakan sesuatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki, dan Dia di antara hamba-hambanya. Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya, ketika Allah memberikan bencana, nggak ada yang bisa menghentikan kecuali Allah juga. Nah, coba para penyembah Nyi Roro Kidul, ya, yang suka larung sesaji pantai selatan, ketika Pangandaran dihantam tsunami, kemana Nyi Roro Kidul? Bisa nggak menghentikan tsunami? Nggak bisa. Allah juga kemudian yang menghentikannya. Kepada penyembah Gunung Merapi, ketika Gunung Merapi meletus, siapa yang menghentikannya? Mbah Merijan? Enggak, Mbah Merijan kosong. Siapa yang menghentikan? Allah juga yang menghentikannya. Jadi ketika Allah menurunkan bencana, tidak ada yang bisa menghentikan kecuali hanya Allah juga. Sebaliknya, ketika Allah memberikan kebaikan, nggak ada yang bisa menghalangi. Ini menunjukkan maka kita tidak boleh berdoa berharap kepada selain Allah. Ini konsekuensi yang pertama. Konsekuensi yang kedua, ini udah ya, kita hapus. Konsekuensi yang kedua yang kita terima dari la ilaha illallah, la arbabam min dunillah. Yang kedua, tidak ada yang ditaati selain Allah. Buka At-Taubah surah yang ke-9, At-Taubah atau Bara'ah sama, ayat 31.
At-Taubah ayat 31. Surat 9 ayat 31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Silakan. Mereka menjadikan orang-orang alim Yahudi dan rahibnya Nasrani sebagai Tuhan selain Allah, dan juga Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia. Maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan. Ya. Mereka yang dimaksud adalah ahlul kitab, al-Yahud wan Nasara. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum. Mereka menjadikan orang alim mereka dan orang soleh mereka. Rahib, orang alim, ruhban, orang soleh. Ya. Sebagai apa? Arbabam min dunillah. Tuhan-Tuhan selain daripada Allah. Wal Masih ibn Maryam, termasuk Al-Masih putra Maryam, itu dijadikan arbabam min dunillah, sebagai Tuhan-Tuhan selain daripada Allah. Arbab ya, arbaban ini adalah jamak daripada Rabbun. Rabbun, jamaknya arbab. Rabbun artinya satu Tuhan. Arbab artinya banyak Tuhan. Nah, kita juga mengenal ini Tuhan. Kita juga mengenal ilahun, ya. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain. Nah, Rabb Tuhan, ilah Tuhan. Apa bedanya? Kalau ilah adalah Tuhan yang disembah, maka la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang layak disembah dengan benar selain Allah. Rabbun adalah Tuhan yang mencipta, Tuhan yang mengatur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji untuk Allah, Rabb semesta alam, Tuhan pengatur semesta alam, Tuhan pencipta semesta alam. Jadi kembali, Rabbun satu Tuhan pengatur, arbaban banyak Tuhan pengatur. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan ayat ini, hadir ketika itu seorang sahabat mu'allaf baru masuk Islam, namanya Adi bin Hatim radhiyallahu an. Bukan Adi Purnomo, Adi bin Hatim, jangan salah ya. Adi bin Hatim mendengarkan ayat tadi, At-Taubah 31, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka menjadikan orang alimnya, orang alim mereka, orang soleh mereka sebagai arbaba min dunillah, Tuhan-Tuhan pengatur selain pada Allah. Adi bin Hatim merasa tidak pas, langsung tanya sportif, ya Rasulullah, dulu di agama kami yang lama, kami tidak nyembah orang alim, kami tidak nyembah orang soleh,
Kenapa Quran ini telah menuding kami menyembah orang alim, menyembah orang soleh? Menjadikan orang alim, orang soleh sebagai Tuhan-Tuhan selain pada Allah. Rasulullah sebelum menjawab, memerintahkan kepada Adi untuk mencopot kalung salibnya. Karena baru mengucapkan 2 kalimat syahadat, kalung salib masih menggelantung di lehernya. Adi, copot kalung salibmu dulu. Lalu Adi mencopot kalung salibnya dan melemparkan ke tanah. Barulah Rasulullah menjawab, Adi, bukankah orang alim kalian, orang soleh kalian menghalalkan yang diharamkan Allah? Perhatikan baik-baik. Bukankah orang alim kalian, orang soleh kalian mengharamkan, ya, menghalalkan yang diharamkan Allah? Lalu kalian seharusnya ikut Allah mengharamkan, tapi ternyata kalian mengikut orang alim kalian, orang soleh kalian menghalalkannya. Sebaliknya, bukankah orang alim kalian, orang soleh kalian mengharamkan yang dihalalkan Allah? Diterbual balik. Haram kata Allah, halal kata orang alim, orang soleh. Halal kata Allah, haram kata orang alim, orang soleh. Kalian lebih percaya orang alim kalian, orang soleh kalian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh gitu memang ya Rasul. Nah itu dia. Itu namanya mempertuhankan orang alim, mempertuhankan orang soleh. Nah jadi itu namanya tidak ada yang ditaati selain Allah, berarti kalian lebih mentaati selain Allah daripada Allah itu sendiri. Kita boleh mentaati orang alim, kita boleh mentaati orang soleh, sepanjang yang kita taati itu tidak bertentangan dengan Allah. Perintah orang alim, perintah orang soleh sesuai dengan perintah Allah, nah silakan. Larangan orang alim, larangan orang soleh sesuai dengan larangan Allah, silakan. Tapi ketika perintah orang alim, perintah orang soleh berlawanan dengan perintah Allah, jangan diikuti orang alim, orang soleh. Begitu juga ketika larangan orang alim, larangan orang soleh bertentangan dengan perintah Allah, maka jangan hiraukan larangan orang alim, larangan orang soleh. Tahu contohnya? Siapa yang bisa memberikan contohnya? Orang alim, orang soleh yang berseberangan dengan Allah dan Rasul. Itu salah satu ya. Al-A'raf surah yang ke-7 ayat 157 ya. Al-A'raf surah yang ke-7 ayat 157. Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummi alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit-taurati wal injil ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Nah, terus itu aja, enggak usah selesai. Terus terima. Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, tidak bisa baca tulis yang namanya. Mereka dapat ditulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang makruh dan mencegah dari yang mungkar, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. Ya, cukup. Jadi Nabi yang ummi itu menghalalkan semua yang baik, mengharamkan semua yang buruk. Nah, kita tanya sekarang, rokok itu baik atau buruk? Buruk. Buruk. Ada yang mengatakan baik? Banyak ya? Nah.
Ada rumus dalam Al-Quran, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Ya. Al-A'raf surah yang ke-7 ayat 157. Ya. Ada kaidah dalam Al-Quran, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau terjadi perbedaan pendapat di antaramu tentang din, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Karena dinul Islam dari Allah yang menyampaikan Rasul. Allah dan Rasul lebih pakar. Berangkat dari situ, kalau ada perbedaan pendapat di antara kamu tentang rokok, kembalikan ke pabrik. Pabrik telah mengakui sejujur-jujurnya dan ditulis di cover rokok bisa menyebabkan kanker jantung, impoten. Apakah masih bisa mengatakan rokok itu baik? Mari kita berbicara jujur. Jangan ada dusta di antara kita. Nah, kalau sudah diakui rokok itu buruk, maka Rasul sudah mengharamkan sejak 15 abad yang lalu. Nah, begitu. Jangan nanti dikatakan lagi, mana dalilnya rokok haram, Ustaz? Dalam Al-Quran nggak ada rokok. Betul, 114 surah, 30 juz nggak ketemu rokok di sini. Termasuk baygon juga nggak ketemu di sini. Baygon dituang ke gelas lalu diminum, halal apa haram? Halal apa haram? Haram. Mana dalilnya baygon dalam Quran? Nggak ada. Nah, sama dengan gitu. Nah, gitu ya. Ya. Konsekuensi la ilaha illallah yang ketiga, la arbabam min dunillah. Tidak ada Tuhan-Tuhan yang ditaati selain daripada Allah. Tidak ada aturan-aturan. Ya, yang maksud adalah aturan yang bertentangan dengan aturan Allah. Tapi kalau aturan yang sesuai dengan aturan Allah, silahkan. Sekarang yang ketiga, konsekuensi la ilaha illallah yang ketiga, la anda dan min dunillah, tidak ada yang lebih dicintai selain Allah. Buka Al-Baqarah ayat 165. Al-Baqarah surah yang kedua ayat 165. Wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Nah, sampai situ aja, silakan. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Sampai situ. Wa minan nas, di antara manusia, berlindung kita kepada Allah daripada supaya tidak termasuk manusia yang diceritakan Allah ini. Seperti apa mereka? Mereka may yattakhidhu min dunillahi andada. Mereka menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah sebagai tandingan. Mereka menyembah Allah juga, tapi ada lagi tandingan untuk Allah. Bagaimana mereka memperlakukan? Mereka memperlakukan adalah yuhibbunahum ka hubbillah.
Mereka mencintai tandingan-tandingan itu sebagaimana mereka mencintai Allah. Cintanya 50-50, 50% mencintai Allah, 50% mencintai selain Allah, tandingan-tandingan itu. Padahal walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman itu seharusnya sangat besar cintanya kepada Allah, mengalahkan cintanya kepada selain Allah. Nah, jadi 50-50 saja sudah cukup alasan bagi Allah mengatakan syirku fil mahabbah, syirik dalam cinta. Ternyata cinta bukan hanya urusan sepasang suami istri yang lagi honeymoon. Cinta bukan hanya urusan anak muda-mudi yang lagi mabuk kasmaran. Ternyata cinta juga urusan akidah. Kita lebih wajib mencintai Allah daripada selain Allah. 50-50 saja kita sudah syirik dalam mahabbah. Apalagi kita lebih mencintai selain Allah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemana manusia membagi cintanya selain pada Allah? Buka At-Taubah surah 9 ayat 24. At-Taubah surah 9 ayat 24. Kata Allah, ya mundur sedikit ya, mundur ke belakang. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Silakan. Katakanlah jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Ada 8 berhala, ya, 8 berhala tempat orang membagi cinta. 1, bapak-bapakmu, nenek moyangmu, leluhurmu. 2, anak-anakmu, cucu-cucumu. 3, saudara-saudaramu. 4, pasangan hidupmu, istrimu, suamimu. Ya. 5, kaum keluargamu. 6, harta kekayaan yang kamu usahakan. 7, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya. 8, rumah tempat tinggal yang kamu sukai. Kalau yang 8 hal ini lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya daripada jihad pada jalannya, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Tunggu saatnya sampai Allah memberikan keputusan. Al-Hafiz Ibnu Katsir menafsirkan keputusan itu maksudnya azab. Tunggu sampai Allah menurunkan azab. Kalau kita lebih mencintai yang 8 hal ini daripada Allah dan Rasulnya dan jihad pada jalannya. Dan azab itu masih, kata Ibnu Katsir, case-nya memang dalam neraka, tapi DP-nya ditransfer Allah ke dunia berupa bencana, musibah. Ini akibat membagi cinta. Nah, maka konsekuensi daripada la ilaha illallah la anda dan min dunillah,
Tidak ada yang lebih dicintai selain pada Allah. Bukan tidak boleh mencintai selain Allah, boleh. Suami yang bertanggung jawab wajib mencintai istrinya. Istri yang solehah wajib mencintai suaminya. Orang tua yang bertanggung jawab wajib mencintai anaknya. Anak yang soleh wajib mencintai orang tuanya. Kita mencintai harta, dengan harta kita bisa bersedekah, dengan harta kita bisa berzakat, dengan harta kita bisa beli ONH, umroh ke Makkah, dengan harta kita bisa bikin masjid. Ya, tapi ingat, kita wajib mencintai Allah yang memberikan istri yang cantik buat kita. Kita wajib mencintai Allah yang memberikan suami yang ganteng buat kita. Kita wajib mencintai Allah yang memberikan anak yang soleh, yang memberikan harta yang melimpah kepada kita. Ketika dibalik, yang penting harta banyak dikumpul, tidak peduli halal ataupun haram, berarti kita lebih mencintai harta daripada Allah yang memberikan harta tersebut. Nah demikian. La anda dan min dunillah. Tidak ada yang lebih kita cintai selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga mencintai istri, tapi kita lebih cinta kepada Allah yang memberikan istri. Kita mencintai harta, tapi kita mencintai Allah, lebih mencintai Allah yang memberikan harta itu kepada kita. Nah, itulah yang maksud mentauhidkan Allah fil mahabbah, dalam cinta. Nah, 3 konsekuensi inilah yang wajib qabul, wajib kita terima. Ketika menolak, berarti syahadatnya kurang syarat. Bisa difahami? Bisa. Yang kurang paham, silahkan bertanya. InsyaAllah, Senin pekan depan kita lanjut kepada syarat yang keempat. Silakan. Iya, boleh. Masih ada? Saya pernah sebelum saya pada itu kan bulan live kalau misalnya. Ya. Saya apa yang bisa saya post langsung ayat-ayatnya saya share. Oh iya. Terus dia nanya, kan ada klaim bahwa doa-doa para kiai dan habib itu lebih cepat dari kita karena dia soleh dan nggak ada dosa, maksudnya nggak ada dosa. Terus apa salahnya kalau kita melalui dia, kalau kita nggak dosa dan nggak soleh dan apa nyampe doa kita gitu. Itu pertanyaan yang dicek. Ya. Kan lebih lihat kalau Ustaz ini. Iya, masih hidup. Itu saja. Saya bilang kalau ketergantungan ya salah juga. Jadi kita harus itu akhirnya berharapnya bukan sama nanti Ustaz lebih. Ya. Perlu kita pilah dan pilih, ya. Ini kayaknya antara uraian dengan pertanyaan ini ada semeraut, ada bercampur aduk. Ya, kita sampaikan tadi ke kuburan orang soleh, ke kuburan keramat, kita mendoakan, bukan minta doa. Lalu ada pertanyaan, bukankah lebih baik kita minta doa kepada orang soleh? Doa orang soleh diyakini makbul. Doa orang soleh diyakini mustajab. Karena bukan tidak berdosa, yang tidak berdosa itu Nabi dan Rasul. Tidak banyak dosa. Ya. Betapapun orang soleh, tetap berdosa, tapi dosanya nggak sebanyak kita. Ya.
Kita terima hujah ini. Kenapa? Di zaman Rasul, Umar selalu minta doa kepada Rasulullah. Karena orang paling soleh ketika itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan sekarang, yang berdoa itu orang hidup apa orang mati? Yang mau mendoakan kita mengangkat tangan, apakah orang hidup atau orang mati? Orang hidup. Nah, kalau demikian, kita menemui orang soleh yang masih hidup, lalu minta beliau mendoakan kita, sah. Tidak musyrik. Boleh. Malah dianjurkan. Yang kita bahas adalah minta doa kepada orang soleh yang sudah mati. Ke kuburnya, minta doa ke kubur dan orang soleh. Orang soleh yang sudah dikubur itu tidak bisa lagi berdoa. Ya, Nabi telah mengatakan, "Idza matal insan inqata'u amaluh." Kalau manusia sudah meninggal, putus amalnya. Putus amal itu maksudnya nggak bisa bergerak apa-apa, nggak bisa berbuat apa-apa. Orang soleh sudah meninggal itu. Nggak percaya? Nah, besok kalau ada yang meninggal, cepat-cepat datang ke rumah duka. Mumpung orang belum banyak. Lihat kanan, lihat kiri, nggak ada orang, buka tutup, jewer telinganya orang mati itu. Ngelawan nggak dia? Nggak ngelawan. Karena dia nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi, membela dirinya saja dia tidak bisa, bagaimana mungkin dia akan mendoakan kita? Ini secara logika dulu. Nah, jadi tolong dipisahkan, meminta doa kepada orang soleh yang masih hidup, masyru'ah, disyariatkan. Ada contoh, Umar minta doa kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi minta doa di kuburan orang soleh, itu yang dikatakan musyrik. Karena mereka sudah tidak bisa mendoakan kita. Umar pun ketika Rasulullah meninggal, tidak berdoa di kuburan Rasul. Kemana Umar pergi? Umar menemui Abbas, ya, bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka terkenal dalam hadis ini, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, Umar berdoa, "Inna kunna natawassalu ilaika binabiyina fatasqina." Dulu kami bertawassul kepada Engkau ya Allah melalui nabi kami, Engkau telah turunkan hujan. Wa inna natawassalu ilaika bi'ammi nabiyina fasqina. Sekarang kembali kami bertawassul kepada Engkau ya Allah melalui paman nabi kami, maka turunkanlah hujan ya Allah. Jadi dulunya Umar minta tolong kepada Nabi berdoa. Setelah Nabi meninggal, Umar tidak bersimpuh di kuburan Nabi. Umar pergi menemui paman Nabi, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib, menyuruh paman Nabi untuk berdoa supaya Allah turunkan hujan. Nah, selesai berdoa, mendung datang, hujan pun turun. Nah, begitu Pak. Ini perlu kita pisah, ya, jangan campur baur saja. Orang soleh yang masih hidup boleh kita minta doanya, tapi orang soleh yang sudah meninggal tidak boleh diminta doanya. Gitu Pak. Allahu a'lam. Maksudnya sering-sering boleh. Boleh. Hanya melemahkan kita berdoa. Ya, kadang ya kita kurang percaya diri karena saking banyaknya dosa kita, maka boleh sebagaimana Umar juga sering-sering minta doa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun bukan berarti meninggalkan doa kita. Yang terbalik adalah kita suruh aja orang soleh berdoa, sementara kita nggak berdoa. Nah, coba perhatikan, ini mohon maaf, di majelis tahlilan, di majelis selamatan, di majelis syukuran, ya, kan diundang sekampung itu, makan bersama, habis itu ngerokok bersama, habis itu suruh Pak Yai berdoa. Pak Yai berdoa, yang punya rumah ngapain? Sibuk bungkus besek, bukan mengaminkan doa. Ya, bukan mengaminkan doa.
Seharusnya kalau memang minta tolong Pak Yai berdoa, amin, diaminkan seharusnya. Ini sibuk ngurusin besek. Nah, ini sudah bertentangan dengan ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau ada yang bertanya kepada Muhammad tentang aku, katakan aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengijabah doa orang berdoa apabila dia berdoa. Kalau dia tidak berdoa, hanya menyerahkan kepada orang soleh, ya tidak bisa. Dia berdoa dulu. Orang soleh itu hanyalah membantu, ya. Ibarat kain menambal. Ada kainnya dulu baru ditambal. Kalau kain tidak ada, apa yang boleh ditambal? Ya, kitanya nggak pernah berdoa. Suruh aja orang soleh berdoa, ya nggak bisa. Doa kamu mana? Kata Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi yang dimaksud kita minta doa kepada orang soleh, kitanya dulu berdoa. Setelah kita berdoa, masih was-was juga, jangan-jangan saya tidak dijabah, dosa saya banyak. Minta tolong untuk memperkuat doa daripada orang soleh, boleh. Tapi jangan ngandalin. Ya, ini tidak boleh ngandalin itu. Wallahu a'lam. Kriteria orang soleh itu apa? Ya. Ya kan sekarang banyak pakai sorban langsung misalnya terus bisa doa panjang-panjang langsung jari gitu. Jadi terus tiba-tiba jualan air doa, nah itu yang orang awam ini kadang-kadang mungkin termasuk saya tadi. Ya. Nah, bagus kriteria orang soleh. Ya, soleh jangan soleh menurut kaca kasat mata. Tapi kita harus kenal dekat dengan orang soleh ini. Satu, soleh akidahnya, akidah yang sahihah, akidah tauhid, dia tidak musyrik. Dua, soleh ibadahnya, ibadah yang ittiba'us sunnah, bukan berbuat bid'ah. Tiga, soleh akhlaknya, akhlaknya terpuji, tidak menghujat. Asal berbeda Wahabi, asal berbeda Wahabi, ini nggak benar akhlaknya ini. Ya, nah demikian. Jadi bukan soleh dilambangkan oleh serban, bukan soleh dilambangkan oleh kalung saulin. Tidak ada hubungan dengan kalung saulin. Jadi kalung saulin bukan tanda kesolehan. Kalau kalung saulin tanda kesolehan, ya saulin itulah paling duluan masuk surga. Gede kalungnya kan. Aduh. Ya. Kalau kayak Idul Adha nih, Idul Fitri gitu ya, kan banyak yang ziarah-ziarah ke kuburan. Ya. Gitu. Dia kan akhirnya mau ngedoain atau gimana. Nah, saya mau nanya, saya juga kan nggak tahu nih awam dia. Ya. Itu lebih bagus ziarah begitu apa di rumah cukup dengan berdoa atau gimana tuh Pak? Iya. Hukum asal ziarah itu masyru'ah. Ziarah kubur itu disyariatkan. Cuman sangat disayangkan sebagian kaum muslimin kurang mengerti gunanya ziarah. Kapan ziarah? Ya. Gunanya ziarah, satu, turiqul qalba, melembutkan hati. Dua, wa tudmi'ul aina, melelehkan air mata. Tiga, tudzakirukumul akhirah, untuk mengingat hari akhirat. Empat, tuzahidu fid dunya, membuat zuhud dari dunia. Bukan membuang dunia, tapi tidak rakus dengan dunia. Lima, fa inna fiha ibarah, untuk mendapatkan pelajaran. Ini 5 motivasi berziarah kubur. Insya Allah bernilai ibadah, bermuatan pahala.
Ziarah kubur bukan untuk nyekar tabur bunga. Itu tasyabbuh menyerupai orang Hindu. Ziarah kubur bukan untuk tabarruk ngalap berkah. Ini musyrik hukumnya. Ziarah kubur bukan untuk tawasulan. Ini juga musyrik. Ya. Dan ziarah kubur tidak ditentukan waktunya. Jadi ziarah kubur kapan saja, pilihlah waktu lowong, kita tidak bermacat ria, tidak berdesak-desakan. Ya. Kalau menentukan ziarah kubur setelah Ramadan atau sebelum Ramadan, ini namanya membuat syariat baru. Karena ziarah kubur itu tidak ditentukan sebelum Ramadan atau setelah Ramadan. Jangan buat aturan sendiri. Ya, nah demikian. Jadi kalau ditanyakan apa yang sebaiknya kita lakukan, enggak usah ikutan. Di rumah aja. Kapan ziarah? Tunggulah agak sepi. Nah, baru kita ziarah. Ya, supaya nggak bikin macet. Ya, saya di akhir-akhir Ramadan ada jadwal di Bendungan Hilir. Dekat Tanah Abang itu. Tanah Abang macet total, nggak bisa bergerak. Kenapa? Jalan antara Tanah Abang dan Bendungan Hilir itu lewat karet. Karet itu orang ziarah semua. Nah, itu. Jadi ini membawa petaka karena ketidaktahuan. Itu. Allahu a'lam. Yang lain? Pak Toto terakhir nanti. Ya. Kalau udah nggak ada lagi, baru kita serahkan ke Pak Toto. Ya. Ya, silakan dulu. Silakan. Iya, Pak Ustaz. Kalau seperti kita kan ziarah ke makam Rasul itu, terus kira-kira apa yang harus kita sampaikan doanya itu kan? Kalau Rasul kan lebih mulia dari kita. Betul. Kita nggak butuh doa dari kita. Iya. Dan banyak kan malah sebaliknya kan kita meminta sama Rasul itu. Iya, betul. Itu hukumnya apa, Pak Ustaz? Ya. Ziarah ke kuburan Rasul pertama, jangan dijadikan niat utama. Niat utama ziarah ke Masjid Rasul, ya, ke Masjid Nabawi, itu niat pertama. Nah, karena kuburan Nabi dekat masjid, ya, satu rangkaian dengan masjid, maka nyambi, ya, nyambi. Karena Rasul itu sendiri yang berkata, la tusyaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak ada perjalanan jauh yang bernilai ibadah kecuali mengunjungi 3 masjid. Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan Masjid Aqsa. Nah, kalau kita dari Indonesia jauh-jauh ke Madinah untuk ziarah kubur Nabi, nggak ada pahalanya. Nggak ada pahalanya. Tapi luruskan niat untuk menziarahi masjidnya Nabi, baru ada pahalanya. Nah, karena sudah ada di Masjid Nabawi, nah nyambi ziarah ke kubur Nabi. Apa yang kita lakukan? Sampai di situ kita ucapkan salam, bersolawat, ya. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, ya. Biasa salam seperti itu. Sudah itu solawat. Salawat yang kita baca adalah salawat seperti yang kita baca ketika tasyahud. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jangan salawat badar, gak laku. Jangan salawat nariyah, percuma. Jangan salawat fatih, ya. Salawat apa lagi? Tibul qulub, ya. Jadi salawat bajakan itu gak laku di situ. Yang kita baca adalah salawat seperti yang kita baca ketika tasyahud. Jadi Rasul kan tidak butuh doa kita memang, tapi kita disuruh berdoa supaya doa itu kembali kepada kita. Jadi kita bersalawat untuk Nabi itu bukan untuk kepentingan Nabi. Persis seperti kita melemparkan bola ke dinding. Ya, apakah diterima oleh dinding? Enggak, dibalikkan lagi ke kita. Itulah gambaran kita bersalawat untuk Nabi, bukan untuk kepentingan Nabi, tapi untuk kita juga. Man shalla alayya salatan wahidan
Siapa yang bersalawat untukku 1 salawat, sallallahu alaihi asyara salawat. Allah bersalawat untuknya 10 salawat. Allah hapuskan kesalahannya 10 dan Allah angkat derajatnya 10. Nah, itu bukti bahwa salawat itu untuk kepentingan kita, sebenarnya bukan untuk kepentingan Rasul. Allah. Masalah ini dalam itu kan banyak yang pegang injil itu sambil nangis seperti Itu nggak benar. Itu adalah ghulu, berlebih-lebihan. Itu dilarang. Bahkan bisa juga menyeret kita kepada kemusyrikan di samping kebid'ahan. Ada lagi yang lain, silakan. Ya Pak Ustaz, tentang sholawat ya Pak Ustaz. Bersolawat itu termasuk memuji atau mengagungkan Pak Ustaz, atau gimana sebenarnya? Ini salat ini ada bermacam-macam ya. Kalau kita bicara sholawat, satu dari kita untuk Nabi, ini isinya doa ya. Perhatikan, kalau sholawat itu dari kita untuk Nabi, ini isinya adalah doa. Tapi kalau sholawat itu dari Allah untuk kita, ini isinya maghfirah. Apa itu maghfirah? Ampunan. Ya, tadi kalau kata Nabi, siapa yang salawat untukku 1 salawat, itu isi doa. Allah bersalawat untuknya 10 salawat, itu isinya maghfirah. Itu. Jadi beda, bungkusnya sama, isinya beda. Gitu. Bungkusnya sama, sama-sama salawat, isinya beda. Kalau kita bersalawat untuk Nabi, isinya doa. Untuk apa Nabi didoakan? Bukankah Nabi itu sudah dijamin masuk surga? Iya. Tapi doa itu nanti akan kembali ke kita. Wallahu a'lam. Cukup? Ya. Kalau sudah, sebelum Pak Toto nanya, kita tutup dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Toto.